teman-teman mahasiswa. Jadi ada beberapa perubahan di dalam RPS ini. Nanti mungkin teman-teman mahasiswa bisa cek di Siakad ya, apakah RPS ini sudah tersinkron di akun Siakad teman-teman mahasiswa atau belum begitu ya. Karena sekarang sistem RPS ini sudah tersinkronisasi gitu ya. Jadi mahasiswa bisa langsung ngecek sendiri di akun Siakad masing-masing ya. Jika memang sudah masuk, tidak perlu saya kirim nanti RPS-nya begitu ya. Jadi silahkan bisa dilihat di siapkan masing-masing teman-teman mahasiswa. Adapun yang menjadi beberapa perubahan, kalau untuk SKS masih sama ya teman-teman mahasiswa, yaitu sebanyak 2 SKS ya. Kemudian yang menjadi perubahan pertama yaitu bagian yang poin ini ya teman-teman mahasiswa ya. Jadi di semester 124 ini ada yang namanya SDGs utama dan juga SDGs pendukung ya. Dua SDGs ini artinya harus terpenuhi di dalam mata kuliah prosedur dan metode kerja ya, atau tiga SDGs ini ya. Untuk SDGs pertama yaitu SDGs 4 yang utama, untuk yang pendukung ada dua ya, pekerjaan yang layak dan juga SDGs 9 ya, industri, inovasi dan infrastruktur. Itu menjadi beberapa perubahan dari RPS yang tahun sekarang ya. Adapun untuk CPMK dan juga sub CPMK ini masih sama ya teman-teman mahasiswa. Masih sama dengan dengan semester sebelumnya gitu ya. Jadi tidak ada perubahan. Jadi dari sekian CPMK ini nanti akan saya sampaikan ke teman-teman mahasiswa ya. Tapi nanti tentunya setelah pasca UTS nanti ada pembagian presentasi ya. Tapi nanti presentasinya bukan sebelum UTS ya. Kamu nanti Nadia tolong dibuat kelompok ya. Di dalam satu kelompok maksimal 4 orang ya. Untuk di kelas ini ada berapa laki-lakinya? Ada berapa laki-laki? Sepertinya Bagi ada lagi. 2 orang doang, Pak. Ya, ada dua, Pak. Oh, ada dua doang ya. Oke. Udah nggak apa-apa kalau memang hanya ada 2 orang. Tadinya kalau memang misalnya ada 5 gitu ya. Jadi setiap kelompok minimal ada keterwakilan laki-laki gitu ya. Sebentar. Jadi di apa namanya di mata kuliah prosedur dan metode kerja sebenarnya teman-teman mahasiswa ada 2 dosen pengampu ya. Selain saya ada Ibu Rizky Firdausi Rahmadania ya. Tapi khusus di semester ini pengampunya hanya saya begitu ya. Jadi hanya satu dosen saja. Dan kebetulan saya juga untuk semester 124 insya Allah tidak akan melibatkan praktisi ya. Jadi eh, tidak ada agenda melibatkan praktisi khusus semester 124 untuk mata kuliah prosedur dan metode kerja, kecuali mungkin mata kuliah yang lain ya. Terus eh, yang perubahan lagi ini ya teman-teman mahasiswa. Untuk yang tugas individu nanti ini sebenarnya baru hanya sebatas rancangan awal saja ya teman-teman mahasiswa ya. Jadi nanti fakta di lapangan mungkin saja jenis penugasannya akan berbeda ya. Tapi setidaknya jenis penugasan yang akan saya berikan biasanya memang berbasis project based learning ataupun berbasis case based learning atau studi kasus ya. Baik yang sifatnya tugas individu ataupun tugas kelompok. Makanya nanti teman-teman mahasiswa harus membentuk kelompok karena nanti ada penugasan yang sifatnya berhimpun atau berkelompok begitu ya.
Nah, untuk komponen penilaian atau bobot penilaian teman-teman mahasiswa nanti akan saya sesuaikan ya. Jadi ini hanya sebatas draft penilaian. Biasanya saya memberikan penilaian ke teman-teman mahasiswa seperti semester-semester sebelumnya. Sebagai contoh misal ya, untuk UAS sekitar 40 sampai 45%, kemudian UTS 30 dan sisanya untuk penugasan presentasi dan juga tugas individu sehingga bobot akhir yaitu 100% dari semua penugasan begitu ya. Jadi nanti ada akumulasi. Jadi selain ada penugasan individu, saya juga akan menilai keaktifan teman-teman mahasiswa ya. Keaktifan ini dari mana saja Pak? Misalnya keaktifan saya lihat dari absensi ya. Kemudian mungkin di dalam kelas ya. Sebagai contoh misal Nadia Yulia ini aktif di kelas nih ketika teman-temannya presentasi dia banyak berpendapat gitu ya. Banyak berkomentar gitu ya. Kemudian bisa menyampaikan gagasan atau pandangan atau pendapat itu juga bisa menjadi poin penilaian dari saya buat teman-teman mahasiswa ya. Terus untuk grade atau bobot penilaian, eh, saya harapkan teman-teman mahasiswa jangan sampai kurang dari nilai C ya, jangan sampai ya. Saya minta diupayakan kalian harus tetap aktif ya. Kenapa? Karena ada beberapa teman-teman mahasiswa yang lain, ada kakak tingkat kalian yang terpaksa saya berikan nilai di bawah C ya. Karena memang misalnya tugas tidak mengerjakan, kehadirannya ya banyak alfa gitu, banyak izin, maka otomatis saya akan berikan nilai yang sangat minimalis ya. Bahkan di bawah nilai C min. Jika di bawah nilai C atau C min, maka otomatis teman-teman mahasiswa tidak akan lulus. Begitu ya. Jadi diupayakan harus minimal C ya untuk mata kuliah ini. Baik yang jenjang sarjana reguler, sarjana umum ataupun sarjana terapan seperti prodi kita ya. Terus kehadiran juga sama ya seperti semester sebelumnya, wajib hadir minimal 80% dari total 16 pertemuan ya. Kemudian keaktifan dan juga keterlambatan perkuliahan ini saya kasih toleransi sampai 10 menit ya, kecuali mungkin ada insiden atau ada kejadian yang dianggap perlu saya pertimbangkan ya. Sebagai contoh misal Sulamawati tiba-tiba ketika naik kendaraan sama teman misalnya, ada teman kamu kecelakaan, maka otomatis kan tentu kita sebagai sahabat harus bantu kan ya. Nah, ketika ada kejadian seperti itu menjadi pengecualian ya. Pengecualian walaupun terlambat ya tetap saya berikan toleransi gitu ya. Terus untuk pengumpulan tugas juga kalau terlambat dari waktu yang sudah disepakati ya, maka biasanya akan dikurangi penilaiannya. Gitu ya, teman-teman mahasiswa. Terus untuk sumber ajar atau buku ajar, nanti teman-teman mahasiswa bisa lihat di bagian RPS ada yang namanya referensi ya. Di bagian ini ya. Ada misalnya hasil penelitian dari Pak Hendri, kemudian hasil penelitian dari siapa lagi nih? Buku dari Badri ya, yang sifatnya hasil penelitian teman-teman mahasiswa bisa buka di Google ya, Google Scholar atau Google Cendikia ya. Tulisannya Google Scholar atau Google Cendikia. Kemudian di copy saja kalimat ini ya. Kalimat ini di copy, nanti biasanya akan muncul si artikelnya. Gitu ya. Itu gampang sekali dan tidak perlu bayar atau gratis. Atau bisa juga teman-teman mahasiswa saat presentasi nanti menggunakan sumber lain selama ada nilai relevansi dengan topik atau dengan pembahasan yang akan disampaikan.
Gitu ya teman-teman mahasiswa. Jika ada yang ditanyakan, silahkan. Silahkan jika ada yang ditanyakan. Pak, maaf, tadi yang kelompok setelah UTS itu jumlah kelompoknya udah ada belum ya, Pak? Belum. Oh, belum. Kan belum Berarti, dibentuk sama kamu ya, tentunya iya nggak, pasti. maksudnya dibuat berapa kelompok, Pak? Pokoknya dalam satu kelompok maksimal 4 orang. Ya, gitu ya. Oke, Pak. Berarti dari 22 ini tinggal dibagi aja. Dibagi 4 berapa ya. Kalau misalnya lebih satu, nggak apa-apa. Yang satu kelompok mungkin tiga gitu. 3 orang. Atau mungkin bisa saja 5 dalam satu kelompok. Jika memang ada ganjilnya satu gitu ya. Dan Baik, Pak. nanti presentasi itu teman-teman mahasiswa setelah UTS ya. Jadi sebelum UTS masih dengan saya. Begitu ya. Baik, Pak. Terima kasih, Pak. Oke. Dan satu lagi, jangan sampai teman-teman mahasiswa salah kelas. Tidak ada yang salah kelas ya. Jadi kode mata kuliah sama di apa namanya di KRS dan juga atau di Siakat itu harus balance, harus nyambung gitu ya. Jadi jangan sampai berbeda ya. Walaupun sebenarnya dua kelas ini ya dosennya tetap saya gitu, balik di kelas yang ini ataupun di kelas yang satu lagi. Ada lagi? Cukup? Kalau tidak ada lagi, berarti kita akhiri kegiatan perkuliahan untuk minggu pertama ini. Tidak ada lagi? Yang lain? Siapa ini? Kapkia, kamu ada yang tanyakan? Kapkia, terus Nadia, ini yang ganteng sendiri, Ejra, Aman, Pak. aman ya? Cukup ya? Oh iya, berdua sama Hotfield. Bener ya nama kamu Hotfield ya? Benar, Pak. Oke. Cukup ya teman-teman mahasiswa. Terima kasih. Jika tidak ada yang ditanyakan, selamat siang menjelang sore bagi yang beragama Muslim. Selamat menjalankan ibadah puasa. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Akhirul kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lip Jun ya. Waalaikumsalam Salam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Makasih, Makasih, Pak. Pak. Makasih, Pak. Makasih, Pak.